Di awal film diceritakan ada dua buah senjata yang terkenal sakti dan menggemparkan seluruh jagat persilatan. Dua buah senjata tersebut adalah pedang langit dan golok pembunuh naga. Seluruh pendekar dari dunia persilatan memperebutkan kedua senjata itu hingga menimbulkan pertumpahan darah. Seorang pendekar bernama Sisun atau lebih dikenal dengan nama Singa Emas dari Sekte Ming berhasil mendapatkan golok pembunuh naga. Tetapi kakak seperguruannya yang bernama Cheng Kun ingin merebut golok pembunuh naga tersebut dari tangan Sisun. Lalu Cheng Kun memfitnah Sisun telah membunuh pendekar-pendekar dari 6 perguruan dan membuat kedua mata Sisun buta. Beruntung murid kelima Wudang yang bernama Zhang Qiushan menolong Sisun. Lalu mereka berdua pun jadi buronan dan melarikan diri ke sebuah pulau yang bernama Pulau Pinghuo. Zhang Qiushan sekaligus membawa kekasihnya yang bernama Qingsu tinggal di Pulau Pinghuo, hingga mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Zhang Wuji. Singkat cerita, kini Zhang Wuji sudah berusia 15 tahun. Ayah dan ibunya memutuskan untuk membawa Wuji keluar dari Pulau Pinghuo. Ayah ibunya ingin supaya Wuji bisa mengetahui dunia luar dan belajar supaya ia bisa tumbuh lebih dewasa lagi. Kemudian Zhang Qiushan menemui Sisun untuk berpamitan. Zhang Qiushan mengatakan bahwa kini saatnya Wuji mengenal dunia luar, dan dia ingin membawa Wuji ke Wudang. Kebetulan dalam beberapa hari lagi gurunya di Wudang akan berulang tahun. Singa Emas pun dengan terpaksa merelakan mereka pergi seraya berpesan agar mereka selalu hati-hati, karena kini mereka pasti diburu oleh ke-6 perguruan. Dan inilah awal perjalanan Wuji menjajaki dunia persilatan. Di perjalanan, Wuji beserta ayah ibunya berada satu perahu dengan seorang gadis kecil, sedang menangisi ibunya yang sedang terluka. Lalu Wuji menghampiri gadis kecil itu dan menghiburnya. Wuji juga memberikan sebuah kalung giok untuk kenang-kenangan kepada gadis kecil tersebut. Si ibu terlihat kaget saat melihat jepit rambut yang dikenakan oleh ibu Wuji. Rupanya pada jepit rambut itu terdapat tulisan atau simbol dari Sekte Ming. Yang diketahui bahwa Sekte Ming ini telah dicap Sekte Iblis oleh seluruh perguruan persilatan. Singkat cerita, mereka pun tiba di pinggir sungai. Wuji beserta ayah ibunya kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu terlihat seorang ketua dari perguruan persilatan beserta bawahan-bawahannya berada di tepi sungai. Lalu gadis kecil yang tadi itu dibawa oleh murid-murid tersebut. Sementara si ketua yang bernama Minci masuk ke dalam perahu dan menginterogasi si ibu. Ternyata ibu gadis tersebut adalah salah satu muridnya yang membelot saat menjalankan sebuah misi. Sebelum ibu itu dibunuh, dia sempat mengabarkan kepada si ketua tersebut bahwa Zhang Qiushan dan Qingsu telah kembali. Dengan begitu, kemungkinan besar kabar tentang kembalinya Zhang Qiushan dan Qingsu akan tersebar ke seantero dunia persilatan. Dan benar saja, setelah berita kedatangan Zhang Qiushan tersebar, kelima sekte mendatangi Wudang dan menuntut Wudang untuk segera menyerahkan Zhang Qiushan. Zhang Shenfeng sebagai ketua perguruan Wudang awalnya menyambut mereka dengan ramah. Tapi karena kelima perguruan tetap memaksa ingin menghakimi Qiushan, maka ia pun tak segan-segan untuk melawan mereka. Qiushan yang mengetahui hal itu segera datang menemui mereka semua seraya berkata, berpindah ke tempat Wuji dan ibunya berada. Mereka diserang oleh dua pendekar sakti, sebut saja Xin Ming bersaudara, hingga Qingsu terluka parah akibat terkena jurus tapak Xin Ming. Lalu Zhang Shenfeng yang sadar Wuji dan ibunya dalam bahaya segera datang menyelamatkan mereka berdua. Namun sayang, Wuji juga terkena jurus tersebut dan terluka cukup parah. Zhang Shenfeng mengeluarkan kesaktiannya untuk melawan dua bersaudara tersebut, hingga jurus tapak Xin Ming yang terkenal berbahaya tak berarti apa-apa untuknya. Lalu kedua Xin Ming bersaudara pun melarikan diri setelah terdesak oleh Zhang Shenfeng, dan salah satu dari mereka hampir saja terbunuh. Lalu Zhang Shenfeng membawa Wuji dan ibunya ke hadapan Zhang Qiushan. Zhang Qiushan yang sudah tidak tahan karena anak istrinya jadi korban, memohon izin kepada gurunya seraya menitipkan anak dan istrinya untuk pergi meninggalkan Wudang karena takut semakin lama di Wudang maka semakin tambah merepotkan gurunya. Kemudian ia pergi sambil menantang siapa saja yang ingin menangkap Sisun, maka harus berhadapan dengannya. Qiushan pun dikeroyok oleh kelima perguruan. Tubuhnya terkena banyak sabetan pedang.
Walaupun dengan sekuat tenaga, tetap saja ia tidak mampu mengalahkan mereka semua karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Lalu datanglah Minci dengan pedang langitnya dan berhasil melukai perut Ciusan. Ketika ia hendak menghabisi Ciusan, dengan cepat Zhang Shenfeng menahan serangan Minci. Minci terluka dan pedang langit pun terlempar tertancap di sebuah batu. Ciusan yang terluka kini terkapar di pelukan istri dan anaknya. Dengan diiringi tangisan mereka, Ciusan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Zhang Shenfeng yang murka mengeluarkan jurus auman singanya, menghempaskan beberapa anggota 5 perguruan. Mereka yang sadar tidak akan bisa menandingi kesaktian Zhang Shenfeng, terpaksa lari terbirit-birit meninggalkan Wudang. Keesokan harinya terlihat Wuji sedang diobati Zhang Shenfeng, namun Zhang Shenfeng menjelaskan luka Wuji takkan sembuh total kecuali dengan jurus 9 matahari. Sedangkan Zhang Shenfeng hanya menguasai 3090 jurus tersebut. Dia bercerita dulu saat di Shaolin, dia pernah membantu gurunya menyalin sebuah kitab yang bernama Kitab Lucia. Kitab tersebut berisi jurus 9 matahari. Tapi akhirnya dia diusir di Shaolin karena dituduh mempelajari kitab tersebut secara diam-diam. Dan oleh sebab itu Zhang Shenfeng tidak mengizinkan seluruh murid Wudang mempelajari kitab tersebut. Lalu Zhang Shenfeng mengajak Wuji untuk mengunjungi sebuah perpustakaan miliknya. Shenfeng menyuruh Wuji untuk mempelajari kitab-kitab yang ada di situ sembari membersihkan perpustakaan tersebut, lalu meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba Wuji menemukan sebuah kitab yang terjatuh dan ternyata kitab tersebut adalah kitab Lucia yang berisikan jurus 9 matahari. Wuji teringat isyarat dari kakek gurunya Shenfeng. Kakek gurunya itu tidak mengizinkan murid Wudang mempelajari kitab tersebut, sementara Wuji bukanlah murid Wudang. Singkat waktu jam makan pun tiba. Sewaktu Wuji hendak makan, tiba-tiba para seniornya membuli Wuji dan mengatakan ibunya adalah iblis. Sontak saja Wuji marah dan ia pun dihajar oleh senior-seniornya. Ketika ibunya didorong saat hendak menolong Wuji, seketika Wuji yang penuh emosi mengeluarkan kungfu yang ia pelajari dari Sisun dan menghajar mereka semua hingga babak belur. Kejadian tersebut pun dilaporkan oleh para tetua Wudang kepada Shenfeng. Lalu Shenfeng pergi ke perpustakaan di mana ia meninggalkan Wuji sendirian, dan ia hanya tersenyum ketika mendapati buku Lucia hilang. Beralih ke tempat Wuji, ia meninggalkan Wudang bersama ibunya menaiki sebuah perahu. Luka ibunya kian parah dan sepertinya ini adalah saat-saat terakhir bagi ibunya. Ibunya berpesan kepada Wuji agar Wuji kembali ke Pulau Pinghuo dan mempelajari kitab Lucia di bawah bimbingan ayah angkatnya yaitu Sisun. Ibunya juga berpesan agar Wuji berjanji untuk tidak melakukan balas dendam, karena balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lalu ibunya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sesampainya di Pulau Pinghuo, kini di bawah bimbingan ayah angkatnya, ia mampu menguasai jurus 9 matahari hanya dengan waktu 6 bulan. Dan dengan menguasai 9 jurus matahari, ia sembuh total dari racun tapak Xinming dan mampu mempelajari semua jurus kungfu hanya dengan sekali lihat saja. Singkat waktu 16 tahun pun berlalu, kini Wuji telah menjadi seorang pendekar yang sangat kuat. Lalu terlihat ia memasuki kota dengan membawa sebuah benda, yang entah benda apa yang ia bawa tersebut. Kemudian ada seorang gadis muda yang tengah berseteru dengan beberapa pendekar dari perguruan Huasan. Saat gadis tersebut hampir saja terluka, dengan cepat Wuji segera menyelamatkan gadis itu. Wuji bertanya kenapa ia berseteru dengan mereka, dan dari manakah ia berasal. Ternyata kebetulan gadis tersebut adalah murid Yang Xiao, seorang anggota dari Sekte Ming, tempat di mana ibu Wuji berasal. Gadis tersebut marah karena pendekar-pendekar tadi telah menghina Nona Ying Susu dari Sekte Ming. Seperti kita tahu, Ying Susu adalah mendiang ibu Wuji, tapi Wuji tidak memberitahukan hal itu kepada gadis tersebut. Dan ketika gadis itu menanyakan namanya, ia hanya mengaku bernama Chen, sementara gadis itu bernama Xiao Chao. Berpindah ke sebuah tempat, terlihat beberapa orang sedang berkumpul. Di antara mereka terlihat ada Xin Ming bersaudara, seorang biksu dan seorang wanita yang rupanya wanita tersebut adalah seorang putri raja. Si biksu yang rupanya adalah Cheng Kun.
telah mengabdi selama 10 tahun ke kerajaan. Dia mengabarkan sebuah rencana kepada sang putri bahwa ia akan mengepung Sekte Ming dan menghasut ke 6 perguruan supaya menyerang Sekte Ming. Karena selama ini Sekte Ming adalah yang paling memusuhi dan selalu menentang kerajaan. Rupanya Xiao Cao menguping percakapan mereka dan Wuji kebetulan baru saja datang. Namun ternyata Cheng Kun mengetahui keberadaan mereka berdua. Cheng Kun hendak menangkap Xiao Cao, namun berhasil digagalkan Wuji. Mereka pun terlibat pertarungan. Wuji terlihat lebih unggul. Si biksu yang cerdik pun mundur dan membiarkan Xin Ming bersaudara melawan Wuji. Wuji yang telah menguasai jurus 9 matahari kini mampu menahan kedua jurus tapak Xin Ming yang mereka lancarkan kepadanya. Namun Xiao Cao yang ceroboh malah maju dan ikut bertarung. Akibatnya Xiao Cao terluka parah. Wuji yang menyadari dalam posisi tidak menguntungkan segera membawa Xiao Cao pergi dari tempat tersebut. Terlihat sang putri kagum dengan kemampuan Wuji. Namun karena Wuji telah mengetahui bahwa mereka adalah dalang dari kekacauan selama ini, ditambah lagi bahwa semua ini bertujuan untuk mendapatkan pedang langit dan golok pembunuh naga, memerintahkan bawahan-bawahannya untuk menangkap dan membunuh mereka berdua. Kini Wuji membawa Xiao Cao melakukan perjalanan untuk menyembuhkan lukanya. Xiao Cao menyarankan agar Wuji membawanya ke Kuan Ming Ting, yaitu tempat di mana Sekte Ming berada. Karena hanya di sanalah mereka bisa lebih aman dari kejaran bawahan-bawahan sang putri. Tak disangka ternyata tujuan mereka satu arah dengan beberapa murid dari sebuah perguruan yang sedang membawa temannya yang sedang terluka. Kalau dilihat dari pakaiannya, mereka dari perguruan Eme yang dipimpin oleh Min Chi. Wuji terpana ketika melihat seorang gadis muda yang cantik menggunakan kalung giok yang dulu pernah ia berikan kepada seorang gadis kecil. Benar saja gadis tersebut adalah gadis kecil yang dulu pernah bertemu dengannya, dan gadis itu bernama Zhou Ziruo. Namun Wuji tetap merahasiakan siapa dirinya dan tetap mengaku bernama Chen. Singkat cerita, mereka pun berpisah di perbatasan Kuan Ming Ting dan melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Lalu di suatu tempat terlihat ke-6 perguruan sedang berkumpul. Nampak seorang tetua dari Wudang menyerahkan pedang langit kepada Min Chi sebagai bukti bahwa Wudang ikut bergabung bersama mereka. Mereka sedang merencanakan pengepungan Kuan Ming Ting. Namun mereka bingung karena kini anggota Kuan Ming Ting sebagian telah berkumpul dan mendapatkan bantuan pasukan. Lalu tiba-tiba Cheng Kun datang, yang mereka ketahui adalah Biksu Shaolin. Ia menyarankan agar mereka menggunakan salah satu dari mereka untuk berpura-pura menjadi Wuji, yaitu cucu dari Raja Elang dari Sekte Ming. Dengan begitu mereka bisa memasukkan satu orang ke dalam lingkaran Sekte Ming untuk menyerangnya dari dalam. Tanpa mereka sadari, Raja Kelelawar dari Sekte Ming menguping pembicaraan mereka. Ia keluar dan memporak-porandakan para pasukan mereka. Lalu ia menyandra Zhou Ziruo. Ketika hendak melukai Zhou, tiba-tiba datanglah Wuji menyelamatkan Zhou. Raja Kelelawar pun kabur dari tempat itu. Min Chi yang melihat kemampuan Wuji pun parno dan memaksa Wuji mengatakan siapa dirinya. Wuji yang sedang terburu-buru ingin mengobati Xiao Cao pun menolak dan mengeluarkan auman singanya lalu segera pergi dari tempat tersebut. Xin berpindah ke sebuah kuil atau tempat yang bernama Kuan Ming Ting. Di situ terdapat Raja Elang yang mana dia adalah ayah dari ibu Wuji. Sementara yang satunya adalah Yang Xiao, yaitu guru dari Xiao Cao. Mereka berdua telah mengetahui dalang dari kekecauan ini adalah pihak kerajaan yang selama ini mereka tentang. Sementara itu datanglah si Raja Kelelawar mengabarkan bahwa jika ada orang yang mengaku sebagai Wuji harus dibunuh. Karena hal tersebut adalah rencana ke-6 perguruan untuk mengelabui mereka. Raja Elang terlihat marah karena hal tersebut. Lalu mereka memerintahkan kepada semua pasukannya agar membunuh siapa saja yang mengaku sebagai Wuji cucunya. Tak lama kemudian Wuji dan Xiao Cao datang. Wuji menghampiri kakeknya dan mengatakan bahwa ia adalah Wuji. Namun karena Raja Elang yang telah mendapatkan kabar tadi, sontak menyerang Wuji bersama Yang Xiao dan Raja Kelelawar. Lalu Xiao Cao mengajak Wuji berlari ke sebuah ruangan. Xiao Cao mengatakan bahwa ia mengetahui ruangan tersebut dari ibunya, yang merupakan anggota Sekte Ming. Lalu Xiao Cao menutup gerbang ruangan tersebut. Mereka pun terkurung di ruangan tersebut dan mencoba mencari jalan keluar lain. Raja Elang, Yang Xiao, dan Raja Kelelawar lalu berbagi tugas untuk menghadapi ke-6 perguruan. Raja Elang bertugas menghadang ke-6 perguruan dari depan bersama para pasukan. Sementara Yang Xiao dan Raja Kelelawar berjaga-jaga di dalam kuil menjaga api abadi yang selama ini jadi simbol Sekte Ming. Seperginya Raja Elang, Cheng Kun tiba-tiba datang.
Ia mengatakan bahwa selama ini ia adalah dalang dari semua kekacauan ini. Ia mengaku telah 10 tahun menyamar dan bersembunyi di kuil Shaolin untuk mencuri kitab-kitab pusaka di Shaolin. Dia juga yang menghasut ke-6 perguruan supaya berperang melawan sekte Ming. Cheng Kun meminta agar sekte Ming menyerah dan takluk kepada kerajaan. Jika mereka menyerah dan tunduk kepada kerajaan, maka mereka pun akan diampuni. Tentu saja Yang Xiao dan Raja Kelelawar yang konsisten terhadap perjuangan sekte Ming menolak tawaran tersebut. Lalu mereka pun bertarung. Xin Ming bersaudara tiba-tiba datang membantu Cheng Kun dan melukai Yang Xiao dan Raja Kelelawar dengan jurus tapak Xin Ming mereka. Ketika Xin Ming bersaudara hendak menghabisi mereka berdua, Cheng Kun menahannya, lalu mereka pun pergi meninggalkan mereka berdua. Beralih ke tempat uji, mereka menemukan sebuah jasad manusia yang sudah menjadi tulang belulang, dengan posisi duduk bersemedi. Di depan mayat tersebut terdapat beberapa tulisan. Setelah tulisan tersebut Uji baca, ternyata mayat tersebut adalah Yang Ting Ting, yaitu pemimpin sekte Ming yang selama ini dikabarkan menghilang. Dalam tulisan tersebut, Yang Ting Ting menceritakan bahwa dulu ia memergoki istrinya berselingkuh dengan Cheng Kun yang merupakan bawahannya. Dengan penuh amarah, Yang Ting Ting menyerang mereka berdua dan membunuh istrinya. Sementara Cheng Kun melarikan diri dan berhasil mengurung Yang Ting Ting di dalam ruangan tersebut. Ia juga menulis sebuah jurus yang bernama jurus menggeser alam pada beberapa prasasti. Berharap suatu saat ada orang masuk ke dalam ruangan itu dan berhasil mempelajari jurus tersebut. Dengan jurus tersebut, siapapun bisa keluar dari ruangan itu. Uji pun mulai mempelajari jurus tersebut dibantu oleh Xiao Cao yang membacakan tulisan-tulisan di prasasti. Karena Uji telah menguasai jurus 9 matahari, hanya dalam beberapa jam saja Uji bisa menguasai jurus tersebut, menyisakan 1 tingkat lagi menuju sempurna, karena ingin segera mengobati luka Xiao Cao. Xiao Cao pun bisa disembuhkan dengan jurus itu. Beralih ke tempat di mana para tetua sekte Ming berada. Raja Lang berhasil dipukul mundur oleh ke-6 perguruan dan ke-6 perguruan pun berhasil masuk ke dalam kuil. Raja Lang yang tidak terima menantang ke-6 perguruan untuk bertarung 1 lawan 1. Raja Lang pun mampu mengalahkan beberapa pendekar dari mereka, hingga tenaganya terkuras dan lalu terluka parah ketika 5 pendekar dari Wudang melawannya. Melihat Raja Lang yang terluka parah, ke-6 perguruan yang masih menjunjung kode etik dunia persilatan pun tidak mau membunuh Raja Lang. Mereka menyarankan agar Raja Lang bunuh diri saja dan lalu mereka akan pergi meninggalkan Kuan Min Ting. Tentu saja Raja Lang menolak, malahan dengan begitu ia merasa dihinakan. Raja Lang dan seluruh pasukan yang tersisa akan melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Melihat Raja Lang tetap keras kepala, ke-6 perguruan pun memutuskan untuk menyerangnya secara bersamaan dan melenyapkan semua anggota sekte Ming. Namun ketika ke-6 perguruan hendak menyerang, Uji pun datang menerobos lantai yang berada di tengah-tengah mereka semua. Uji mencoba menjelaskan kepada ke-6 perguruan bahwa peperangan ini adalah ulah Cheng Kun dan pihak-pihak kerajaan yang telah menyebarkan fitnah di antara mereka, supaya setelah mereka terpecah belah, pihak kerajaan bisa merebut pedang langit dan golok pembunuh naga, lalu menguasai dunia persilatan. Uji menambahkan bahwa selama ini Cheng Kun menyamar sebagai Yan Chen yang bersembunyi di kuil Shaolin. Akan tetapi walaupun Uji sudah menjelaskan semuanya sedemikian rupa, tetap saja mereka tidak mau percaya. Mungkin karena Uji orang asing dan tidak diketahui asal-usulnya. Uji yang melihat Yang Xiao dan Raja Kelelawar terkena jurus tapak Xin Ming segera mengobati mereka berdua. Lalu tiba-tiba salah satu dari perguruan Shaolin muncul dan menantang Uji untuk bertarung. Orang itu bernama Kong Xing dan dikenal mempunyai jurus cakar besi yang sangat berbahaya. Saking berbahayanya dia merantai dirinya sendiri karena terlalu sering membunuh orang-orang. Seolah-olah mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan Uji dan sekte Ming. Walaupun awalnya Uji menolak untuk bertarung, ke-6 perguruan memaksa Uji untuk menghadapi Kong Xing. Dengan alasan jika Uji mau mewakili sekte Ming dan bertarung dengan Kong Xing lalu mengalahkannya, ke-6 perguruan akan pergi dari Kuan Min Ting. Terpaksa Uji pun menerima tantangan tersebut. Lalu Kong Xing menyerang Uji dengan jurus cakar besinya. Sementara Uji hanya menghindari serangan Kong Xing dengan tujuan ingin melihat jurus-jurus yang Kong Xing keluarkan. Walaupun Uji harus terluka karena terkena beberapa jurus Kong Xing. Setelah Kong Xing mengeluarkan semua jurusnya, kini tibalah Uji mulai balas menyerang.
Dan hebatnya Wuji menyerang dengan semua jurus-jurus yang Kongsing keluarkan tadi. Hingga Kongsing pun tidak mampu menghadapi copy paste dari jurus-jurus yang ia miliki. Kongsing pun menyerah dan dengan gentle mengakui kekalahannya. Tetapi semua itu belum cukup. Kini giliran Minci, si nenek sihir, yang menantang Wuji. Wuji terbayang saat Minci melukai ayahnya dulu hingga menyebabkan ayahnya mati. Lalu Wuji pun menerima tantangan Minci. Wuji menyandra salah satu murid Minci untuk dijadikan tameng. Namun Minci dengan pedang langitnya tetap menyerang walaupun harus melukai muridnya sendiri. Akan tetapi bukan Wuji namanya jika bisa dikalahkan oleh seorang perempuan. Wuji pun menggunakan Zhou dan pedangnya untuk menahan serangan pedang langit yang Minci lancarkan. Lalu dengan sekali pukul Minci pun terpental dan pedang langit berhasil Wuji rebut dari tangannya. Wuji pun menyerahkan kembali pedang langit kepada Minci. Namun Minci yang kepalang malu tidak sudi menerimanya. Lalu Wuji menyerahkan pedang langit kepada Zhou. Minci yang semakin marah memerintahkan Zhou segera menyerang Wuji dengan pedang langit. Zhou yang tidak bisa menolak perintah gurunya tersebut terpaksa menusuk Wuji. Wuji yang tidak percaya bahwa Zhou akan melakukan hal itu sengaja tidak menangkis serangan Zhou dan membiarkan dirinya terluka. Terlihat tatapan penuh penyesalan dari kedua mata Zhou. Xiao Cao yang melihat Wuji terluka beserta lainnya segera menghampiri Wuji dan siap jadi tameng untuk menahan serangan ke-6 perguruan. Namun karena melihat semua pengorbanan Wuji dan juga sikap bijaksananya, mereka pun memutuskan untuk pergi dari Kuan Mingting. Para pendekar dari Wudang yang simpatik kepada Wuji memberikan sebuah obat kepada mereka. Awalnya mereka menolak, namun Wuji berkata bahwa paman keduanya tidak mungkin melukai Wuji. Sontak saja si paman kedua ini kaget. Ternyata yang berada di depannya adalah Wuji yang pernah ia rawat sewaktu terluka dulu. Lalu si paman kedua, paman ke-6 beserta yang lainnya menghampiri Wuji dan terlihat senang sekali karena Wuji telah kembali. Namun ada sebagian pendekar yang tidak senang dengan kembalinya Wuji, yaitu Song Yen Chao dan cucunya Ching Sun. Mereka memutuskan untuk pergi saja dari Kuan Mingting dan tidak mau ikut menghampiri Wuji, dengan alasan takut dikira bersekongkol oleh perguruan lainnya. Lalu si paman kedua beserta yang lainnya pun pergi dan menitipkan Wuji di Kuan Mingting. Singkat cerita, Wuji terbangun setelah 3 hari pingsan. Terlihat kakeknya berada di samping Wuji. Tak lama kemudian datang Xiao Cao disusul oleh Yang Xiao dan Raja Kelelawar. Mereka semua meminta Wuji tetap berada di Kuan Mingting untuk membantu dan melindungi Sekte Ming. Wuji pun dengan senang hati bersedia membantu mereka karena bagaimanapun ibunya berasal dari Kuan Mingting. Lalu serentak mereka pun memberi hormat dan mengangkat Wuji menjadi ketua Sekte Ming yang ke-34. Sebulan kemudian diadakanlah upacara penobatan Wuji sebagai ketua Sekte Ming yang baru. Terlihat Wuji mengenakan pakaian kebesarannya berjalan menuju singgasana. Selang beberapa saat tiba-tiba datang seorang pasukan mengabarkan bahwa mereka menemukan pendekar Ying dari Wudang yang sedang terluka parah sedang menuju Kuan Mingting. Dan tanpa berlama-lama Wuji beserta yang lainnya segera berangkat menuju tempat di mana pendekar Ying berada. Sesampainya di sana terlihat pendekar Ying terluka cukup parah, tidak bisa bergerak dan kedua kakinya dibangkol kayu. Sebelum pingsan, Ying berkata bahwa saudara-saudara seperguruan lainnya terkena racun dan berhasil tertangkap, sementara ia diserang oleh 2 pendekar bernama Amao dan Akao. Wuji pun menyadari itu semua adalah ulah dari pihak kerajaan, dan tidak salah lagi pasti si putrilah dalang dari semua ini. Wuji pun segera bergegas pergi ditemani Raja Elang, Yang Xiao dan Raja Kelelawar, menuju tempat di mana dulu dia pernah bertemu dengan si putri sebelumnya. Sesampainya di tempat yang dituju, mereka hanya bertemu pelayan si putri yang meminta mereka menunggu. Lalu mereka menemukan beberapa tulisan agenda penyerangan. Di agenda tersebut tertulis target penyerangan adalah ke-6 perguruan termasuk Kuan Mingting. Ketika tulisan tersebut hendak dilepas, tiba-tiba asap beracun menyembur dan terhisap oleh mereka kecuali Wuji. Lalu mereka pun bergegas pergi dari tempat itu kembali ke tempat Xiao Cao. Setelah mereka sampai, Wuji kembali ke tempat tadi untuk menemui si putri. Setelah mereka bertemu, terjadilah negosiasi. Wuji yang tertipu oleh si putri yang bernama Zhao Min ini terjebak ke bawah sebuah ruangan, namun berhasil menarik si putri ikut bersamanya. Wuji memaksa Putri Min untuk menyerahkan obat penawarnya, namun Putri Min yang cerdik tidak mau menyerahkannya.
Wuji yang kesal lalu mempermainkan tubuh si putri dengan jurus-jurusnya, sampai akhirnya mau menyerahkan obat penawarnya. Namun dengan 3 syarat yang nanti ia akan katakan kalau bertemu kembali dengan Wuji. Xin berpindah ke tempat di mana Xiao Chao berada. Kini ia didatangi oleh Minci beserta anak buahnya. Minci yang mengetahui para tetua sekte Ming terluka parah ditambah tidak adanya Wuji, tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang mereka. Xiao Chao memasang badan dan meminta bernegosiasi dengan Minci. Jika ia dapat menahan 3 pukulan Minci dan tidak mati, Minci beserta anak buahnya harus pergi dari tempat tersebut. Minci pun setuju lalu menyerang Xiao Chao. 1 pukulan tertahan. Pukulan kedua membuat Xiao Chao terluka parah. Ketika Minci hendak melakukan pukulan yang ketiga, tiba-tiba Wuji datang dan menahan pukulan Minci dari belakang tubuh Xiao Chao. Akibatnya Minci terpental jauh hingga membuatnya terluka cukup parah. Wuji menghampiri Minci beserta murid-muridnya dan mengatakan bahwa pihak kerajaan sudah mengutus pendekar-pendekar sakti untuk menyerang ke 6 perguruan. Dan kini pendekar-pendekar Wudang sudah diserang dan ditangkap. Besar kemungkinan perguruan-perguruan yang lain pun akan mengalami hal serupa. Zhou dan yang lainnya segera pergi membawa Minci meninggalkan Wuji. Dan benar saja apa yang dikatakan Wuji. Tiba-tiba mereka disergap oleh Xin Ming bersaudara beserta pasukan kerajaan. 2 murid Minci diserang dan dibunuh oleh Xin Ming bersaudara. Dan sementara Wuji beserta yang lainnya pergi ke kuil Shaolin untuk memastikan kebenaran tentang orang yang melukai pamannya Ying dengan jurus Shaolin. Setibanya di kuil Shaolin, mereka dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Seluruh pendekar Shaolin tewas dan mayat-mayat mereka ditumpuk seperti sampah. Bisa dipastikan itu adalah ulah dari pihak kerajaan. Dan seketika Wuji teringat kepada kakek gurunya di Wudang. Berpindah ke Wudang, terlihat Zhang Shenfeng didatangi oleh seorang biksu dari Shaolin yang melaporkan tentang pembantaian yang terjadi di Shaolin. Ternyata si biksu itu datang untuk menyerang Zhang Shenfeng, akan tetapi Zhang Shenfeng berhasil menangkis serangan si biksu dan melumpuhkannya. Saat si biksu hendak diinterogasi, tiba-tiba Qingsu datang dan membunuh si biksu. Qingsu berpura-pura meminta maaf kepada Zhang Shenfeng, lalu saat Zhang Shenfeng lengah, Qingsu mengeluarkan pisau kecil dan menusuk perut Zhang Shenfeng. Ternyata Qingsu bekerja sama dengan pihak kerajaan untuk menyingkirkan Zhang Shenfeng. Dengan alasan ia sudah bosan jadi bawahan dan ia ingin kakeknya yang menjadi pemimpin Wudang. Ditambah lagi ia akan diangkat menjadi jenderal kerajaan. Lalu datanglah Putri Min dan juga Amao dan Akao beserta para pasukan kerajaan. Putri Min memberikan tawaran kepada Zhang Shenfeng. Jika dia mau tunduk kepada kerajaan, maka Zhang Shenfeng akan diangkat menjadi seorang pejabat senior kerajaan. Namun sebagai ketua persilatan yang terhormat, Zhang Shenfeng dengan bijaksana menolak tawaran Putri Min dan mempersilahkan Putri Min pergi meninggalkan Wudang. Putri Min mengajukan sebuah tantangan jika Wudang bisa mengalahkan kedua pengawalnya yaitu Amao dan Akao, maka ia dan pasukannya akan pergi dari Wudang. Lalu tiba-tiba datanglah Wuji dari belakang diikuti para ketua sekte Ming. Wuji menerima tantangan Putri Min sebagai perwakilan Wudang dan siap bertarung dengan Amao dan Akao. Namun Putri Min mengingatkan Wuji tentang 3 janji Wuji kepadanya, dan ia meminta Wuji tidak menggunakan semua kungfu yang telah ia pelajari untuk melawan Amao dan Akao sebagai salah satu dari 3 janji tersebut. Sebagai pendekar yang terhormat, Wuji pun menyetujui permintaan Putri Min. Pertarungan pun dimulai dengan majunya Amao. Wuji meminta kepada kakek gurunya untuk mengajarkan sebuah jurus kungfu saat itu juga. Zhang Shenfeng memperlihatkan gerakan-gerakan jurus kungfu Tai Chi kepada Wuji. Dan seperti biasa, Wuji yang telah menguasai jurus 9 matahari mampu meniru semua jurus yang diperlihatkan Zhang Shenfeng. Lalu Amao pun bisa dikalahkan. Tiba giliran Akao yang maju dan yang mengejutkan ia membawa salah satu dari 2 pusaka sakti, yaitu pedang langit. Wuji memanggil Xiao Chao, lalu Xiao Chao datang membawakan sebuah kotak yang terbungkus yang sebelumnya selalu Wuji bawa itu. Dan ternyata di dalam kotak tersebut adalah golok pembunuh naga. Pertarungan pun dimulai. 2 pusaka yang terkenal sakti kini saling beradu. Dan pada akhirnya tentu saja Wuji yang jadi pemenangnya. Lalu tiba-tiba datang seorang pendekar bertopeng mengambil pedang langit dari potongan tangan Akao, lalu menyerang Wuji dan membawa kabur Putri Min. Sepertinya pendekar tersebut adalah salah satu pengawal Putri Min. Sebelum mereka pergi, Putri Min memperingatkan Wuji untuk datang ke Datu jika ingin menyelamatkan para pendekar dari ke-6 perguruan. Wuji mengatakan, lalu film pun bersambung.